Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jamri, your favorite naturopath. Dalam segmen Tanya Sehat Debbie yang selalu hadir setiap weekend. Jadi teman-teman bagi yang mau ikutan di Tanya Sehat Debbie, mau bertanya apapun soal kesehatan dari sudut pandang naturopathic medicine, bisa ikutan di Instagramnya Root of Life UK setiap weekend. Nanti saya jawabnya di sini. Pastikan tonton ya dan jangan lupa untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis dan dapat membantu teman-teman yang lain, saudara-saudaranya yang lain agar bisa sehat ala naturopati. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari Kev underscore Z atau ZHI. Tips simple untuk liver health. Satu, air putihnya harus optimal. Laki-laki dewasa 3,7 liter, perempuan dewasa 2,7 liter, anak-anak ada tergantung umurnya masing-masing. Umur 1 tahun sampai 3 tahun aja udah 1 liter loh teman-teman. Jadi MPASI itu bukan hanya belajar makan, tapi juga belajar minum ya pelan-pelan agar bisa optimal. Karena banyak banget kasus kayak tadi malam klien saya tuh anaknya demam, dia bilang sudah pakai suplemen ini. Air putihnya berapa Bu? 1 liter sih Bu, sementara anaknya harusnya 1,2 liter. Jadi 4 sampai 9 tahun itu sudah 1,2 liter, 9 tahun itu sudah 1,5 liter. Nah, nanti kalau sudah dewasa, ya hitungannya sama kayak orang dewasa minumnya. Oke? Itu yang pertama, air putih harus optimal. Sayuran, sayur-sayuran yang hijau, sayur-sayuran yang um, apa ya berwarna-warni itu semua membantu untuk liver karena semua yang hijau-hijau ya ada phytonutrients-nya yang bagus sekali untuk membantu kesehatan liver dan liver tuh suka yang pahit-pahit teman-teman karena kan liver juga rasanya pahit ya agak kepahit-pahitan gitu rasa dagingnya kan pernah nggak makan liver teman-teman. Yang kedua, yang ketiga adalah tidur yang cukup. Tidur itu kalau bisa, tadi saya baru bikin kelas insomnia dan body clock. Tidur itu kalau bisa paling telat jam 11 malam. 10.30 bagus banget. Kalau bisa jam 10 lebih keren lagi. Oke, tidur harus optimal 7 sampai 9 jam per malam. Udah, nggak usah non-negotiable. Oke, berikutnya dari terus juga kalau bisa sih hindarin UPF, UPPF-an ya dan goreng-gorengan karena itu sangat memberatkan ginjal. Berikutnya dari Linda Chan 68. Agar bisa pulih dari leaky gut 2 tahun paling lama ya. Ya kita bisa pastikan ya 2 tahun tuh udah pasti membaik lah tergantung umur. Jadi kalau udah 40-an biasanya itu 2 tahun ya Bu. Minimalnya 6 tahun. Ya kurang lebih saya pastikan kalau udah 2 tahun tuh pasti banyak perbaikan yang dirasakan. Berikutnya dari Ibu Linda Chan lagi, Linda Chan 68, Bu Dep, apakah Active Flex Gut Health or Terra Origin Healthy Gut paling lama harus diminum berapa lama? Ya, tadi kan pertanyaan Ibu soal leaky gut protokol ya. Jadi ya minimal 6 bulan bisa sampai 2 tahun, Bu. Itu kalau memang itu sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya dari Chris John underscore. Langkah pertama untuk menyeimbangkan hormonal imbalance karena PCOS apa Bu Dep? Regulasi insulin resistannya. Jadi masalah utama dari PCOS adalah insulin resistan. Ada 4 hal yang bisa saya kasih share. Untuk ini saya bisa share di webinar saya. Yang pertama, makan paginya ganti dengan makan pagi yang asin, bukan yang manis. Jadi makan pagi ini maksudnya bukan makan pagi karena di pagi-pagi ya, tapi makanan pertama kita. Jadi kalau misalnya intermittent fasting ya pas bukanya, makan pertama kalinya itu asin dan jangan karbohidrat bintang utamanya. Jadi kan kebanyakan kalau di Indonesia tuh lontong sayur, bubur ayam, bihun goreng, apalagi nasi gitu ya. Jangan itu. Fokusnya tuh di protein, lemak, serat, sayuran itu dan harus asin ya, jangan yang manis, jadi jangan sereal. Itu kalau bisa. Terus saran keduanya adalah ini untuk meregulasi insulinnya ya. Yang kedua, kalau bisa 1 kali sehari. Jadi tergantung teman-teman makannya berapa kali sehari nih. Kalau makannya misalnya
2 kali sehari. Salah satunya itu harus makan sayur duluan. Jadi abisin sayurnya gitu loh duluan. Misalnya nih yang paling ini apa ya? Kalau kayak yang terkenal kan kayak ada kopi klotok gitu. Itu kan ada sayur lodehnya. Ya makan dulu sayur lodehnya. Jangan makan pisang gorengnya dulu. Jangan makan telur barendonya dulu. Sayurnya dulu habisin. Satu mangkok baru ntar makan yang lain ya. Terus yang ketiga adalah kalau makan yang manis-manis sebelumnya minum apple cider vinegar atau air cuka apel. Air cuka apel ya berarti dicampur sama air yang banyak bukan cuman cuka apel aja. Yang keempat kalau abis makan gerak. Kalau perlu kayak jalan 10 menit, lompat-lompat. Mungkin ini melawan saran-saran mama papa zaman dulu ya kayak kalau makan nggak boleh lompat-lompat habis makan, nanti perutnya kenapa-napa. Enggak, justru malah sebaiknya begitu habis makan jalan biar insulinnya tidak resisten. Jadi sensitif lagi. Jalan 10 menit, muter-muterin, jalan 100 langkah aja juga bisa membantu. Itu yang paling awal ya, karena kalau protokolnya ya panjang. Ada kelasnya kok ya Chris John. Oke, berikut dari Saki Ray PPU. Budep, apakah penyakit jantung bawaan lahir bisa sembuh dengan protokol naturopati? Tergantung penyakit bawaan lahirnya, jantung bawaan lahirnya seperti apa. Kadang-kadang beberapa kasus, karena ada beberapa penyakit ya yang berhubungan dengan jantung bawaan ya. Itu bisa dioperasi dulu, nanti penanganan berikutnya dengan naturopati. Kalau memang bukan yang membutuhkan operasi, kalau kata-kata sembuh itu sebaiknya memang di sembuh itu tuh kan tergantung ya Bu ya, yang menyembuhkan yang di atas, tapi kondisinya bisa diputar balik lebih optimal dengan naturopat. Berikutnya dari Grace Sabijono. Bude, pertolongan pertama untuk bisul besar di dalam kulit apa ya? Bisul besar pertahanan di dalam kulit, pertolongan pertama di dalam ya, berarti nggak muncul keluar ya. Yang pertama sih saya akan menyarankan hindari semua makanan yang mencetus peradangannya. Jadi kayak gorengan tuh hindarin dulu. Terus saya akan kasih oil of oregano. Oil of oregano itu bisa diminum, diteteskan di bawah lidah. Kalau orang dewasa 4 tetes 2 kali sehari pagi sama malam. Terus tingkatkan vitamin C-nya bisa nonton video vitamin C di YouTube channel saya ini. Terus bisa tambahkan probiotik, air minumnya yang banyak, tingkatkan. Nanti kalau misalnya sampai pecah keluar itu bisa ditambahkan. Oh ya, fish oil, jangan lupa fish oilnya juga harus dioptimalkan. Jadi dia membantu nurunin peradangan fish oil ini. Dosisnya bisa sekitar 1000 mg ya. Cari yang EPA-nya 1000 mg, bukan omega 3-nya ya, tapi EPA-nya 1000 mg. Terus kalau sudah pecah, dibersihkannya pakai colloidal silver sama madu, kalau bisa madu manuka. Kalau enggak ya madu alami lah gitu ya. Oke, berikutnya ada dari pertanyaan bagus nih. Sheila, Budep, gimana pengaruh MSG bagi tubuh dalam ilmu naturopati? Aman dikonsumsi sehari-hari atau enggak? Kalau saya, prinsip saya enggak. Kenapa? Kenapa kita harus makan MSG? Em, apakah makanan Anda segitu nggak enaknya, segitu hambarnya sampai Anda membutuhkan MSG? Orang zaman dulu nggak butuh MSG karena kita pakai rempah-rempah. Itulah Indonesia ya sebenarnya udah nikmat. MSG itu menimbulkan hyperpalatability. Jadi karena itu enak ya, bikin makanan enak, kita makan cenderung lebih banyak. Oke, jadi nanti efeknya tuh bisa. Jadi kita tuh ada sensor di otak kita yang kayak di enam ya, kayak dikibulin sedikit lah, dibohongin sedikit. Kita makan lebih banyak, nanti malah insulin kita jadi resistan, makan berlebihan. Terus makin lama tuh kita kayak butuh sensori lagi. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Nah itu nanti malah prosesnya jadi makan berlebihan gitu kan. Ada yang malah nanti kalau nggak salah ada pertanyaan soal natriumnya juga ya. Saya akan bahas nanti di situ ya. Jadi kalau buat saya sih dihindari semaksimal mungkin semua yang dibikin di pabrik itu bukan sesuatu yang harus kita konsumsi sebaiknya. Garam aja saya bikin maunya yang garam laut bukan garam yang dipabrikan. Jadi buat apa kita makan MSG? MSG alami itu banyak teman-teman. Kayak let's say ya, kayak keju parmesan orang Itali itu sebenarnya ada MSG-nya.
Terus rumput laut itu ada MSG-nya. Jadi banyak sebenarnya makanan-makanan alami yang ada MSG-nya. Tapi kalau ngomongin MSG yang dari pabrikan, buat apa kita minum makan itu? Tujuannya bukan untuk kesehatan kok. Jadi kalau ada yang bilang itu kesehatan tuh BS ya. Oke, berikutnya dari dimsum.ngebul. Probiotik yang bagus untuk anak-anak apa dok gitu. Probiotik itu banyak buat anak-anak yang bagus. Ada dari Biocare, dari Biogaya, atau yang di Indonesia terkenal dengan merek dagangnya Interlak. Terus itu buatan orang luar negeri ya. Tadi ada kasus saya katanya ada dokter gastro di Indonesia yang bilang kalau probiotik itu cari yang lokal karena makan kita mau makan orang luar negeri berbeda. Ih, saya udah tinggal di luar negeri 20 tahun ya. Manusia itu secara apa ya, memang probiotik bisa berbeda-beda tergantung makanan yang dimakan. Banyak sayurannya apa enggak, banyak lemak sehat atau apa gorengan itu bisa make up apa perbedaan di probiotik dalam tubuh manusia. Tetapi bukan berarti kayak orang luar negeri sama orang Indonesia berbeda karena makanannya. Makanan mah sama-sama aja yang dimakan. Ya ada orang yang makan keju sama roti, tapi bukan berarti semuanya makan seperti itu. Tetap makan sayur kok, tetap makan daging, tetap makan yang ya kurang lebih sama lah manusia di dunia ini. Cuman jenis masakannya aja yang berbeda-beda. Tapi kalau komponen makronutrisinya mah sama aja. Mikronutrisi juga kalau kurang lebih sama aja. Jadi kebanyakan probiotik ini masih buatan luar negeri, teman-teman. Di Indonesia belum ada probiotik yang strainnya banyak gitu ya dan bagus kualitasnya. Karena memang butuh teknologi yang luar biasa. Bagus. Nah, untuk anak-anak ada Biocare, ada tadi ada Biogaya, terus ada dari apa ya itu? Ini apa? Life Space juga ada. Terus Love Bug juga ada yang buat anak-anak. Lagi ada satu lagi tuh. Tapi saya tiba-tiba lupa. Sebentar, coba saya apa? Dari Terranova juga ada. Terus ada dari sebentar ya. Anak-anak apa lagi ya? Kayaknya Nutri Advance juga punya deh. Nutri Advance. Youth and Earth juga ada. Nordic Naturals juga ada. Oke, berikutnya dari Hanita Saras. Budep, cara menyembuhkan trigger finger yang sudah susah ditekuk atau diluruskan bagaimana ya? Nah, ini tuh pertanyaan yang sebenarnya sangat luas ya, Bu ya. Unfortunately, saya nggak bisa memberikan jawaban straightforward. Kenapa? Karena trigger finger ini bisa menjadi salah satu gejala dari beberapa penyakit. Bisa jadi diabetes, jadi gangguan gula darahnya. Jadi saya nggak tahu nih akarnya ibu yang mana. Kalau naturopati kita mencari akar ya, Bu ya. Rheumatoid arthritis juga bisa. Jadi kalau udah susah diluruskan lagi tuh bisa jadi rheumatoid arthritis, bisa gout atau asam urat, bisa amyloidosis, bisa juga hyperthyroidism, juga bisa carpal tunnel syndrome juga bisa. Jadi unfortunately saya bisa memperbaikinya kalau kita tahu yang mana ini akarnya. Yang udah pasti sih dengan semua ini coba kalau rheumatoid arthritis berarti masuk autoimun, vitamin D-nya dibenerin, diabetes tuh gula darahnya diperbaikin. Jadi wah ini bisa panjang ini kita kita harus tahu nih akarnya. Mungkin Ibu belajar basic naturopathy workshop itu bisa juga atau belajar lebih banyak di kelas saya juga dulu ya Bu ya. Berikutnya Ibu Mutiara Sasmita, vitamin agar tidak mudah terkena batuk pilek, radang tenggorokan, dan demam budep. Nah, sebenarnya ini penjelasan sudah ada di YouTube channel saya. Jadi ada protokol untuk batuk pilek. Jadi situ juga saya jelaskan gimana menghindarinya, apa pencetusnya, penyebabnya apa. Biasanya kurang tidur itu banyak ya, radang tenggorokan tuh juga kurang minum air putihnya banyak. Batuk pilek tuh wah itu berhubungan dengan air putih sangat ya. Demam juga. Berapa asupan air putih ibu sehari-hari? Itu yang pertama dulu deh. Jangan vitamin-vitamin. Kalau vitaminnya silakan ditonton di di ini ya di video tentang batuk pilek dan demam. Sudah ada protokolnya. Berikutnya dari Bells Bell. Apakah hiperprolaktinemia bisa sembuh tanpa obat kimia, Bu Dep? Mohon pencerahannya.
saya nggak menggunakan bisa sembuh ya. Saya bisa putar balik dengan naturopati tanpa obat kimia. Bisa. Tapi ya tergantung pasiennya mau berubah apa enggak. Berikutnya dari Ibu, oh ini udah selesai. Kalau begitu saya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe. Salam sehat selalu. Semoga membantu. Jangan lupa tonton yang hoax and real-nya ya.